Hancuri itu. Makan uang rakyat itu. LKPJ itu adalah membahas keuangan daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2017. Itu artinya neraca ekonomi, keuangan masuk keluar, pembangunan Kabupaten Raja Ampat selama 2017 harus diketahui oleh anggota DPR untuk memberi nilai, memberi masukan kepada pemerintah daerah yang tujuan akhirnya kepada pemerintah pusat. Sehingga ini harus diketahui, ini uang rakyat, ini pembangunan untuk rakyat di Kabupaten Raja Ampat. Dengan keadaan seperti itu, undangan tidak ada, tertutup, panja dibuat dengan tertutup, semuanya dilakukan dengan tertutup, maka patut dipertanyakan DPR ini sedang membahas rahasia apa? Uang daerah, uang rakyat, uang pembangunan harusnya diketahui oleh publik lewat wakil-wakilnya di DPR. Kan seperti itu. Tapi hingga sampai hari ini kita saksikan, kemarin kita datang untuk mempertanyakan itu, tetapi terjadi kekacauan berpikir oleh anggota DPRD yang ingin merangkap sebagai sekwan, yang juga mendorong hal-hal yang tidak harus dilakukan oleh seorang anggota dewan dan seorang panja. Hari ini kami datang lagi dan memastikan bahwa ini rumah DPR, bahwa sidang itu harus dijalankan. Terutama di belakang ini adalah ruang sidang yang harus dipakai untuk bersidang. Jadwalnya sudah dikeluarkan oleh panja itu sendiri, yang rencananya akan ditutup pada hari ini dalam jadwalnya, rancangan jadwal itu. Tapi kemarin tidak ada rapat dan hari ini juga tidak ada rapat. Informasi yang kami dapat dan kami juga memastikan sampai tadi malam, DPRD Kabupaten Raja Ampat melakukan rapat tertutup di ruang Bupati Kabupaten Raja Ampat. DPRD Kabupaten Raja Ampat melakukan rapat tertutup di ruang Bupati Kabupaten Raja Ampat. Sekali lagi, DPRD Kabupaten Raja Ampat melakukan rapat tertutup LKPD di ruang Bupati Kabupaten Raja Ampat. Telah terjadi pelanggaran, telah terjadi manipulasi, dan itulah wajah DPRD Kabupaten Raja Ampat hari ini. Untuk itulah sekarang kami akan menjelaskan beberapa hal dan undang-undang bahwa yang bisa melaksanakan LKPD itu melakukan sidang itu apabila 50+1, artinya dari 20 anggota DPR minimal ada 11 anggota DPR yang harus ambil bagian dalam pembukaan atau penutupan sidang-sidang. Tapi yang terjadi kemarin itu cuma ada 10 anggota DPR. Setelah saya masuk dalam ruangan, ternyata mereka sodorkan daftar hadir kepada saya untuk menandatangani. Di dalam situ pun juga ada disuruh tanda tangan daftar hadir pembukaan LKPD. Harusnya tanda tangan hadir itu sudah harus dilakukan sebelum pembukaan. Tapi ini setelah pembukaan karena belum memenuhi syarat 50+1, maka mereka kasih saya untuk tanda tangan. Tapi itu pun juga saya tidak tanda tangan. Setelah pertemuan kami lakukan, mereka bentuk panja, saya dimasukkan dalam panitia kerja, tapi sampai saat ini saya pun juga
tidak dikasih undangan untuk melakukan rapat-rapat. Jadi pertanyaan saya begini, saya dikasih masuk dalam panitia kerja terus saya sendiri tidak ada nama, itu bagaimana? Undangan pun juga saya tidak terima. Bahkan informasi yang kami dapat, tadi malam mereka lakukan rapat di ruang kerja Pak Bupati, itu ada nama-nama yang mereka larang untuk tidak boleh dimasukkan. Nanti setelah pembicaraan ini nanti akan kami sodorkan nama-nama yang memang dilarang untuk tidak boleh masuk ikut pertemuan pada saat tadi malam. Saya pikir itu mungkin dari saya mungkin bisa ditambahkan oleh saudara saya Roy Arfan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang buat semua. Kalau saya melihat pengen kita keluar dari persoalan masalah yang proses ini, karena substansi persoalan ini sudah dijelaskan habis dari kedua saudara saya. Namun yang kita harus pastikan bahwa persoalan paling penting daripada LKPD itu masalah keuangan yang digunakan untuk pemerintah daerah. Persoalannya itu uang rakyat yang harus rakyat tahu secara utuh uang itu kemana. Itu substansinya. Digunakan untuk apa? Toh kenyataan banyak kasus yang terungkap, dan kenapa kami sebagai wakil rakyat tidak dilibatkan untuk mengikuti serta dalam pembahasan keuangan itu. Bendahara seperti yang tadi disampaikan saudara Charles, bahwa mantan bendahara DPRD lagi ditahan di dalam Polres Raja Ampat dengan peminjaman uang sebanyak 1.800 miliar. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan masalah gaji-gaji pegawai, pemotongan lauk pauk, terus gaji honor. Ini substansi. Informasi terakhir bahwa Raja Ampat adalah honor terbanyak di seluruh Indonesia. Juara 1 honor terbanyak di seluruh Indonesia. Dan yang jadi persoalan, mau dibayar pakai apa? Yang kami butuh penjelasan itu, dan kami pengen buktikan bahwa betul tidak proses itu berjalan baik, dan apakah memang honor-honor itu mendapatkan upah dengan jelas. Tidak tahu. Yang kami mau ruang itu dibuka sama-sama. Kami anggota DPR yang punya hak sama di sini. Begitu. Kami punya kewenangan yang sama, dan mari kita duduk sama-sama dan bahas. Kalau tidak ada masalah, ya kita dukung, kita support. Pemerintah harus lebih baik lagi. Tapi kalau tidak baik, kenapa kita harus membiarkan itu terjadi? Begitu. Substansinya itu. Kedua, persoalan masalah uang yang kami sudah sahkan itu jelas, dan saya pada saat itu yang membacakan pandangan fraksi terkait dengan tuntutan kami terkait dengan 20 miliar atau 600 hektar yang dari 2016 sampai sekarang tidak jelas kemana. Jadi persoalan-persoalan yang sebenarnya kami butuh, yang kami pikir begini, bahwa kami adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat untuk menjelaskan kepada rakyat bahwa uang ini seperti ini dan uang ini begini, dan kalian mendapatkan ini dengan tidak, itu persoalannya di sini. Begitu. Oleh karena itu saya pikir bahwa kebetulan lagi kantor DPR sudah tidak digunakan karena pengen sidang ini. Padahal sidang itu pada saat dibuka pembukaan itu pimpinan sidang menyatakan sidang ini dibuka dan terbuka untuk umum. Toh kenyataannya selaku anggota DPR saya tidak boleh masuk. Ini kacau. Ada apa dan kenapa? Jawaban itu ada di teman-teman punya kepala. Dan kenapa kami sampai kayak begini? Karena persoalan seperti itu. Toh yang kedua, malam mereka harus bawa, DPR punya lembaga sendiri dan kehormatan DPR harus dijaga. Marwah kehormatan itu yang menjadi persoalan juga. Penting bahwa kenapa sampai harus sidang di kantor bupati.
di ruangan khusus kantor bupati. Apakah DPR itu bawahan bupati? Kami sama-sama dipilih oleh rakyat. Persoalan penting itu. Catat baik, dan pemerintah hari ini kami minta untuk ruang itu dibuka baik. Mari kita bicara. Kalau tidak, saya pikir saudara-saudara dari masyarakat sudah jelas. Sikap jelas, dan bila perlu kami palang di tempat. Dan kami meminta untuk polisi jangan hanya melihat pada substansi, pada persoalan administratif. Kami pengen, mari, ada kasus yang banyak yang bisa diungkap. Persoalan hukum harus dibuka lagi. Saya yakin dan percaya bahwa saudari bendahara Sekwan itu adalah tumbal. Tapi itu harus dibuktikan juga. Dan polisi dilatih dan dilatih untuk bisa membongkar kedok-kedok itu. Tapi toh sampai 20 hari, 21 hari sampai sekarang belum ada kejelasan terkait dengan persoalan itu bagaimana. 1,8 miliar itu kemana? Silakan polisi periksa. Apakah ada di rekening dia?